Hai hai hai, gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Ketemu lagi sama Belajar Masak. Kali ini gue kepengen bikin makanan, lebih tepatnya cemilan kali ya. Nah cemilan yang satu ini bahannya mudah banget dan murce alias murah sekali. Dan yang paling penting itu cara bikinnya gampang. Untuk teman-teman yang baru belajar ataupun teman-teman yang anak kosan ini wajib banget dicoba. Nah untuk kalian yang pengen tahu cara buatnya, pastiin kalian tonton video ini sampai selesai ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap persiapannya aja ya. Jadi yang pertama-tama kita bakalan butuh tepung. Di sini gue pakai tepung terigu yang protein rendah. Ini banyaknya kira-kira sekitar 100 gram. Berikutnya di sini juga gue mau siapin breadcrumbs-nya atau tepung roti. Ini gue pakai banyaknya sekitar 100 gram, tapi kalau misalnya nanti ternyata kurang, dia bakalan gue tambahin mungkin sampai sekitar 150 gram kali ya. Nah ini kebetulan gue pakai breadcrumbs atau tepung panko ya, biasa disebut juga. Ini kebetulan yang crumbs-nya gede-gede. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang halus itu nggak apa-apa. Cuma kalau saran gue untuk dapetin yang crispy itu dia kayaknya lebih cocok sama breadcrumbs yang gede ini. Nah yang gede ini di pasaran juga ada dijual. Ada yang warna putih kayak gini sama ada juga yang warna orange. It's totally up to you. Mau pakai yang mana aja silakan. Sekarang kita udah masuk ke tahap persiapan coating. Jadi ini tepung terigu yang tadi. Lalu di sini gue tambahin sekitar 1 sendok makan gula pasir, lalu setengah sendok teh garam, sama ini gue punya sekitar 1 sendok teh vanilla essence. Tapi kalau teman-teman nggak punya, pakai vanili juga boleh. Berikutnya di sini juga ada air. Kebetulan gue pakai air es. Banyaknya kurang lebih sekitar 150 ml. Oke lanjut, sekarang kita bikin coatingnya dulu ya. Ini mau bikin semacam tepung yang basah gitu. Jadi tepung terigu yang tadi ini kita masukin aja ke dalam wadah yang gak terlalu besar, gak terlalu kecil, sedang aja. Habis itu kita campurin juga sama garam sama gula pasirnya. Nah kalau misalnya teman-teman pakai vanili yang bubuk gitu, ini teman-teman masukin di tahap ini ya. Kemudian kita masukin airnya perlahan-lahan sambil diaduk gitu. Kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi dia nggak terlalu kental tapi nggak terlalu encer juga. Terus karena gue pakai vanili yang bentuknya essence atau yang bentuknya pasta gitu, jadi ini gue masukin ketika adonannya sudah tercampur rata. Tapi kayak yang tadi gue bilang, kalau misalnya teman-teman pakai yang model vanilla atau vanili yang bubuk, teman-teman bisa masukin di tahap lebih awal. Kenapa demikian? Jadi karena essence atau pasta itu bentuknya kental, kalau gue campurin di awal dia bakalan bergumpal sama tepungnya. Habis itu tinggal kita aduk aja sih sampai rata, pastiin benar-benar vanilanya tercampur dengan tepungnya. Nah, di sini gue udah siapin pisang. Ini kebetulan gue pakai pisang yang jenis pisang raja. Di sini gue pakai sekitar 8 buah ukuran nggak terlalu besar sih, jadi yang sedang-sedang aja. Untuk pisangnya ini bisa disesuaikan sama selera kalian yang favorit atau yang ada di sekitaran kalian. Bisa pakai pisang nangka, pisang kepok, pisang apalagi ya, pokoknya pisang yang biasanya dijadiin pisang goreng gitu. Ini supaya lebih enak ya, gue belah dua aja biar nggak terlalu kegedean gitu. Jadi pertama-tama ini si pisangnya ini bakalan kita celupin aja ke tepung coatingnya alias si lemnya. Ini satu-satu dimasukin sampai seluruh bagiannya terendam gitu. Habis itu sediain wadah, terus kita isi aja pakai tepung rotinya. Ini dia bakal kita guling-gulingin sih di tepung roti ini.
Nah, kenapa juga gue suka sama pisang raja? Jadi pisang raja ini kalau menurut gue dia enak banget dijadiin olahan pisang gitu, kayak pisang bakar, pisang goreng, pisang nugget, dan lain sebagainya. Nah, terus gue juga suka ini pisang yang sedikit kematangan tapi belum busuk gitu. Jadi kalau pisangnya nih agak kematangan, dia ngeluarin semacam sari atau madu gitu ya. Nah, ini yang bikin pisangnya jadi lebih manis. Terus kalau misalnya teman-teman mau bikin kayak banana cake or banana muffins gitu, ini enak juga kalau pakai pisang yang sedikit kematangan kayak overripe bananas gitu. Si pisang-pisang ini tinggal kita balurin aja sih, atau diguling-gulingin, atau digelindingin, atau disiramin sama si tepung rotinya ini. Pastiin seluruh bagian pisang sudah tertutupi sama si tepung rotinya, biar seluruh bagian pisang ini dia benar-benar crispy. Ya, ini gue kasih contoh ke kalian 3 aja kali ya. Karena kalau misalnya kalian nunggu sampai semua pisangnya sudah selesai dibalurin, nanti bakalan protes, bilang videonya terlalu lama. Oke, yang penting kira-kira kalian paham ini caranya seperti ini. Singkat cerita, setelah sekian juta tahun lamanya, akhirnya gue selesai juga untuk ngebalurin seluruh pisang-pisangnya. Dan ini juga kayaknya kebanyakan untuk gue sekali makan. Jadi ini dia bakalan gue taruh wadah, terus dia gue simpan di freezer. Nah, mereka bakalan gue goreng kalau pas mau gue makan aja. Jadi pisang goreng tuh emang identik banget dimakan anget-anget, tuh udah paling enak deh, gak ada obatnya. Terus dengan cara seperti ini juga, ini bisa jadi peluang usaha untuk kalian yang mungkin mau coba cari-cari tambahan di masa pandemi kayak gini. Jadi kalian bisa bikin lumayan banyak gitu ya. Nanti tinggal kalian masukin aja tuh di freezer. Pas ketika ada orderan, tinggal kalian goreng. Untuk ngegorengnya, di sini gue udah panasin minyak, nggak terlalu banyak juga sih. Yang penting dia bisa kerendam kira-kira 3/4 bagian lah. Ini pakai apinya yang sedang-sedang aja ya, nggak usah terlalu besar, biar si pisangnya ini nggak gampang gosong. Karena kebetulan adonannya manis kan, jadi dia bakalan cepet gosong kalau kalian pakai api yang terlalu besar. Habis itu tinggal kalian tirisin aja. Ini kebetulan gue pakai paper towel atau kitchen towel gitu, kayak tisu makan, supaya dia lebih tiris gitu ya minyaknya. Terakhir tinggal kalian susun aja, terus ditambahin topping deh. Nah, untuk toppingnya ini bebas aja sih, apa yang kalian punya atau apa yang kalian suka. Kebetulan di sini gue punya selai coklat. Tapi kalau misalnya teman-teman di rumah adanya susu kental manis atau adanya keju atau mungkin yang lagi hits yang semacam glazing gitu kali ya, yang biasa dijadiin toppingnya donat, itu boleh juga. Kebetulan gue masih punya cherry di kulkas, ini sisaan ya. Kayaknya gue bikin lupa pokoknya. Jadi gue tambahin aja biar lebih aesthetic gitu ya kan. Nah, sudah jadi pisang goreng pasirnya atau bisa dikenal juga dengan pisang goreng crispy-nya. Jadi resepnya ini gampang banget dan bahan-bahannya ya bisa kalian lihat as simple as that. Dan ini rasanya menurut gue lumayan enak. Biasa kalian juga temuin kayak di tempat nongkrong gitu ya kan. Di masa pandemi gini, daripada kita keluar rumah terus, kenapa nggak bikin sendiri? Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, ayo klik tombol merah di bawah ya, supaya kita bisa belajar masak sama-sama. Sampai ketemu lagi.